dalam Musnad Ahmad yang sangat menarik. Jadi ada pasangan suami istri orang tua gitu, yang kemudian sudah berada di dalam surga. Jadi kalau ada yang tanya, memangnya sekarang sudah ada yang di surga, itu nggak bisa dijawab karena dimensi waktunya berbeda gitu ya. Jadi menurut hadis ini berarti sudah dalam konteks itu gitu ya, bahwa ada orang tua yang sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia berada di satu tingkatan surga, menikmati siang hari di surga itu nikmat sekali kata mereka. Di sore hari petang, ketika mereka bersiap untuk menikmati, wah ini suasana malamnya surga ini kayaknya juga nikmati. Ternyata mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dinaikkan ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Mereka komplain, protes. Ya Allah, kami belum menikmati malamnya surga di sini. Kenapa dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi? Maka dijawab oleh Rabb kita Jalla wa'ala, sesungguhnya ini karena doa anak-anakmu kepada Allah untuk kalian, maka kalian dinaikkan derajatnya di surga. Jangan tanya juga seperti apa siang dan malamnya surga, mataharinya kayak apa, itu sudah beda dimensi, kita tidak bisa membahas gitu ya. Jelas ada malam dan ada siang di surga. Lalu kemudian dia menikmati malam di surga itu, di tingkatan surga itu semalaman. Kan berharap, wah nanti siang menikmati surga di sini ini lebih enak dari yang kemarin gitu kan. Ternyata pada pagi harinya mereka dinaikkan lagi ke derajat yang lebih tinggi. Masya Allah. Mereka protes lagi, komplain sama Allah. Ya Allah, kami belum menikmati siangnya surga di sini. Kenapa kami dinaikkan ke tingkatan surga yang lebih atas? Maka dijawab oleh Rabb kita Jalla wa'ala, bahwasanya ini karena doa anak-anakmu untukmu, maka derajatmu di surga dinaikkan lagi. Maka sesungguhnya derajat-derajat tingkatan di surga itu sangat banyak dan sangat luasnya surga itu, kita seharusnya memohon selalu kepada Allah. Nah, dulu salah satu nasihat seorang ulama, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, yang membuat Harun ar-Rasyid menangis terseduh-seduh adalah, wahai Amirul Mukminin, surga itu seluas langit dan bumi. Celakalah engkau kalau tidak dapat tempat sedikit pun di sana. Gitu ya. Surga itu luasnya lebih luas daripada langit dan bumi, maka celakalah engkau kalau tidak mendapat sejengkal pun tempat di sana. Jadi ini di antara faidah doanya anak kepada orang tua. Sedangkan doanya orang tua, lebih-lebih ibu kepada anak, itu seakan-akan seperti doanya seorang nabi untuk umatnya. Saking dahsyatnya, saking kerennya, saking mustajabahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita jangan sampai kemudian merasa isti'jal. Wah ya Allah, sudah saya doakan semalaman kok pagi ini anak saya belum soleh gitu ya. Jangan, itu proses gitu ya. Jadi saya dulu di SMA itu punya teman-teman yang anaknya tokoh-tokoh organisasi Islam. Anaknya tokoh-tokoh ulama di Jogja gitu ya. Nah, yang saya heran waktu itu, namanya masih anak wawasan sempit ya, zaman SMA, saya heran sama teman-teman saya yang anaknya tokoh-tokoh besar itu. Nakal-nakal, gak karu-karuan. Sampai saya batin dalam hati, dan itu salah sebenarnya. Saya batin bahwa saking sibuknya orang tuanya ngurusi umat, nggak sempat didik anaknya sendiri gitu. Dalam hati itu kayak begitu. Tapi kemudian saya baru memahami sekarang bahwa ternyata orang tua itu betapapun mereka menghadapi anak-anaknya ketika itu begitu nakalnya, mereka tidak pernah putus mendoakan anaknya kepada Allah. Dan kapan itu dikabulkan terserah Allah. Ternyata di antara teman-teman saya itu yang dulu nakal-nakal itu, sekarang di seusia saya sekarang itu sudah soleh-soleh semua. Memang ada waktunya untuk soleh itu, ada waktunya. Ada yang solehnya itu setelah menikah, berubah setelah menikah. Mungkin awal-awal karena takut sama istri, habis itu alhamdulillah soleh beneran gitu ya. Kemudian ada yang solehnya itu Masya Allah, qadarullah, sesudah orang tuanya wafat. Jadi ternyata orang tua ini mendoakan anaknya terus-menerus sepanjang hidup mereka, tidak melihat bagaimana anak itu menjadi soleh seperti doa mereka. Tetapi apakah mereka rugi? Tidak sama sekali, karena ketika mereka wafat justru menjadi pembuka pintu hidayah bagi anak-anaknya. Nah, di Masjidil Haram ini juga ada cerita yang sangat luar biasa untuk kita mengambil pelajaran dalam keadaan semarah apapun, sekesal apapun, sekecewa apapun pada anak, sangat utama bagi kita untuk tetap mendoakan yang baik-baik untuk mereka.
jangan mendoakan yang jelek, jangan mendoakan yang buruk. Apalagi kalau dulu kan orang Jawa kalau anaknya banyak, ada yang nakal itu kalimatnya jadi kurang bagus ya. Misalnya bilangnya apa Pak? Hilang-hilang ondok sisi gitu ya. Biar nggak apa-apa hilang pun hilangnya cuma satu orang anak gitu ya. Kehilangan telur satu gitu. Itu yang kadang orang tua mengatakan begitu. Nah di Masjidil Haram ini ada cerita Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah taala yang mengimami kita dengan penuh kesyahduannya. Beliau itu cerita zaman masa kecilnya beliau nakal gitu ya. Jadi pernah ada satu kejadian, ibunya itu memasak kue-kue untuk hari raya untuk dibagi-bagikan kepada tetangga. Kue-kue itu sudah siap di oven dalam adonan-adonan ditaruh di sebuah ruangan. Adonan-adonannya ini kan ditunggu sampai apa mungkin menunggu ovennya siap dan lain sebagainya. Maka saya sudah kecil itu bawa ember isinya pasir, Pak. Itu semua adonan dituangi pasir sedikit demi sedikit semuanya gitu ya. Kebayang bagaimana ibunya melihat perbuatan anaknya ini dan sudah hampir semua adonan itu diisi pasir. Dan beliau menceritakan yang didoakan ibu ketika itu adalah, ya Allah, mudah-mudahan engkau menjadi imam haram gitu. Dan doa itu dikabulkan Allah dengan begitu cepat. Saya sudah menjadi imam haram sejak usia 20-an. Sekarang beliau sudah usia 60-an. 22 tahun. 22 tahun. Sekarang sudah 64. Jadi sudah 22 tahun menjadi 42. 42 tahun menjadi Imamul Haramain gitu ya. Itu yang kemudian menjadi hikmah bagi kita. Jadi semarah apapun doanya doa yang baik gitu ya. Kalau istri saya itu kalau mendoakan anak, kalau pas lagi kesel, pas lagi jengkel sama anak itu yang keluar dari lisannya, Robbi habli minas solihin. Nah, jadi anak-anak saya sekarang hafal. Kalau umiknya bilang Robbi habli minas solihin, berarti lagi marah sebenarnya gitu ya. Gitu ya. Jadi Robbi habli minas solihin, ya Allah anugerahilah kami anak yang soleh. Itu jadi doa-doa ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan pernah putus mendoakan anak-anak kita sebagai bagian dari cara kita menyambungkan mereka, menghubungkan mereka dengan kita kelak insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi barangkali mereka termasuk orang yang kelak diberi hak syafaat oleh Allah untuk keluarganya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai, Rasulullah SAW menceritakan ada seorang yang sudah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertanya, "Ya Rabbi, di manakah bapak buku? Di manakah pasanganku? Di manakah anak-anakku?" Maka kemudian dijawab oleh malaikat, "Sesungguhnya orang-orang yang kamu sebutkan itu, amal-amal mereka di dunia tidak seperti amal-amalmu. Maka mereka tidak meraih kedudukan seperti yang engkau raih." Lalu orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, sesungguhnya engkau maha tahu. Dulu di dunia ketika aku beramal, maka aku niatkan bukan hanya untuk diri pribadiku sendiri, tapi aku niatkan untuk bapak ibuku, aku niatkan untuk istriku, aku niatkan untuk anak-anakku ya Allah." Maka Rabb kita Jalla wa'ala berfirman, kumpulkanlah semua orang yang disebutkannya telah berserikat di dalam niat amal solehnya untuk bersama dengan dia di surga yang telah dia raih. Masya Allah, ini jadi hubungan keluarga ini hubungan yang sangat istimewa, yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga. Salah satu cara menjaganya yang paling utama adalah dengan doa-doa sebagaimana yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam ini kepada kita. Nah, dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini kita membaca Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, supaya mereka menegakkan sholat. Jadi aku memohon kepadamu ya Allah, ketika aku menempatkan keturunanku, sebagian di antara anak cucuku itu di lembah yang tidak bertanaman, di dekat rumahmu yang mulia ini ya Allah, maka harapan terbesarku di dunia bagi mereka adalah supaya mereka menegakkan sholat. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini perhatiannya terhadap sholat sangat luar biasa besar. Di dalam doa yang lain beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku sebagai orang-orang yang menegakkan sholat. Masya Allah. Jadi beliau sangat perhatian tentang
tentang anak cucu dan sangat perhatian bagi anak cucunya ini agar mereka menjadi orang-orang yang mendirikan salat, yang menegakkan salat. Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, supaya mereka menegakkan salat. Memang mendidik keluarga kita untuk menegakkan salat itu bahkan ada perintah khususnya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan kuatkanlah kesabaranmu di dalam mendidik keluargamu untuk salat itu. Karena urgensinya salat yang tidak perlu kita bahas lagi, yang sangat penting sebagai tiangnya agama, sebagai hal pertama yang akan dihisap kelak di yaumil qiyamah. Kalau dia baik, maka baik seluruh amal-amal yang lain. Kalau dia buruk, maka buruk pula amal-amal yang lain, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengaruniakan kepada kita dosis sholat yang bukan hanya untuk menjadi penyelamat kita di akhirat, tetapi juga menjadi penyelamat kita di dunia. Makanya ketika Imam Al-Ghazali ditanya tentang sholat khusyuk, itu beliau mengatakan bukan sholat yang ada nangis-nangisnya semata-mata, bukan sholat yang ada air mata mengalirnya semata-mata, tapi akan terlihat kalau sholat subuhnya seseorang khusyuk, antara subuh sampai duhur dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau antara sholat duhurnya khusyuk, maka antara duhur dan asar dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat asarnya khusyuk, maka antara asar sampai maghrib dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu seterusnya, karena setiap sholat sudah ditakar dosisnya oleh Allah untuk menjadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sampai tibanya waktu sholat berikutnya. Ini menjadi satu penjaga bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatian yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang salat. Dan salat itu beliau juga mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi anak keturunannya. Rabbana liyuqimus shalah, supaya mereka menegakkan salat. Adapun kita juga mendidik keluarga kita untuk menegakkan salat, bukan sekedar mengerjakan salat. Dalam kalimat Sayyidina Luqman alaihi salam dalam surah Luqman, kita bisa menemukan kurikulum ketiga dari pengajaran Luqman kepada anaknya itu adalah salat dan konsekuensinya. Jadi ditandai dengan kurikulumnya itu, yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah. Itu kurikulum pertama. Kurikulum kedua, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fis sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Itu adalah muraqabatullah, atau agar hamba anak-anaknya ini memahami Allah Maha mengawasi dan Allah Maha membalas amal perbuatan dengan adil dan rahmatnya. Kemudian yang ketiga, kurikulumnya adalah ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Itu dirikanlah salat, tegakkanlah salat, dan perintahkan kepada yang ma'ruf dan cegahlah yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Nah, itu kurikulum ketiga. Kurikulum keempat, akhlak. Wala tusa'il khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Kurikulum kelima, adab. Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna angkaral aswatil aswatil hamir. Jadi ada 5 kurikulumnya Sayyidina Luqman alaihi salam di dalam mendidik anaknya. Tetapi basic value sebelum mengajar itu adalah walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Untuk satu hikmah yang diajarkan oleh Allah kepada Luqman, yaitu hikmahnya adalah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anishkur lillah, untuk bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu basic value pendidikan yang sangat penting. Kalau anak itu disyukuri kepada Allah, gitu ya, setiap halnya dia dikembalikan sebagai nikmat Allah, lalu juga kita mengucapkan hamdalah kepada Allah atas apapun keadaan anak-anak kita,
Kalau kita pun memberikan apresiasi kepada mereka, mereka menjadi anak-anak yang merasa kehadirannya dicintai, kehadirannya disayangi, kehadirannya penting, kehadirannya sangat menjadi buah hati bagi orang tuanya, maka anak-anak ini ketika dididik akan menerima nilai pendidikan itu dengan baik. Karena apa? Karena dia telah terlebih dahulu mendapatkan rasa syukur, mendapatkan apresiasi, mendapatkan satu rasa berharga di jiwa orang tuanya. Maka kami sering mengulang-ulang untuk diri kami maupun Bapak Ibu nasihat, eh, luangkan waktu sebelum anak tidur untuk mengelus kepalanya, mengecup ubun-ubunnya, mencium dahinya, membisikkan ke telinganya, terima kasih ya nak, hari ini sudah jadi anak yang soleh. Terima kasih ya nak, hari ini sudah mau bantu ayah dan bunda. Terima kasih ya nak, hari ini sekolah mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih ya nak, hari ini nggak gangguin adik-adik. Terima kasih ya nak, hari ini mau setoran hafalan. Terima kasih ya nak. Jadi ungkapan-ungkapan memperbanyak rasa terima kasih ini penting untuk menjadi basic value dari pendidikan yang kurikulumnya Sayyidina Luqman tadi ada 5. Dan kurikulum ketiganya adalah menegakkan sholat. Makanya menegakkan sholat itu mengajarkan kepada anak kita juga tidak perlu tergesa-gesa. Patokannya apa? Nabi SAW mengatakan, Murru auladakum bisalati wahum abna'u sabba'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Loh, sebelum 7 tahun? Nah, memang ternyata sebelum 7 tahun hikmahnya adalah agar kita fokus pada kurikulum luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah Luqman. Tauhid, muraqabatullah. Kalau tauhid dan muraqabatullahnya ini diajarkan dengan baik, insya Allah di usia 7 tahun ketika mereka diperintahkan untuk sholat, mereka sudah siap, gitu ya. Jadi ditanamkan dulu tauhidnya, nak, yang menciptakan kamu itu adalah Allah. Lihatlah Allah menciptakan matamu yang sangat indah. Hanya 2 bola kecil dimasukkan ke lubang wajah, tapi dengannya kamu bisa melihat seluruh dunia ketika cahaya terpancar dan terpantulkan. Nak, yang mengatur supaya bayangan kubah di depan kita masuk ke dalam mata kita bisa seperti kubah ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak, inilah hidungmu. Alhamdulillah nak diciptakan oleh Allah. Lubangnya di bawah. Coba kalau lubangnya hadap ke atas, kalau hujan, repot gitu ya. Makanya indah sekali ciptaan Allah ini untuk kamu menghirup udara, udaranya dimasukkan ke tenggorokan, diteruskan ke paru-paru, di paru-paru disaring mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak, dititipkan ke darah lewat sel-sel kecil yang namanya alveoli, lalu kemudian di dalam darah diangkut ke seluruh bagian tubuh untuk menjadi daya kehidupan dan bahan bakar bagi seluruh proses yang menjadikan tubuh kita punya tenaga. Nah, kalau Allah yang begitu canggihnya menciptakanmu, tidak kita ibadahi, betapa dolimnya kita. Inna syirka la dzulmun adzim. Gitu ya, kita jadi membiasakan membicarakan tentang penciptaan, membicarakan tentang rizki, membicarakan tentang pengaturan segala urusan, membicarakan tentang segala sesuatu yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah untuk mengikat pemahaman anak tentang tauhid. Itu penting. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kita menanamkan kepada mereka sifat muraqabatullah, bahwa Allah Maha mengawasi dan Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan balasan. Karena ayatnya berbunyi, wahai anakku, sesungguhnya jika ada satu substansi sebesar darah, kecil sekali tidak terlihat oleh mata, itu berada di dalam batu atau berada di lapis-lapis langit yang tinggi ataupun berada di kedalaman bumi yang sangat gelap, maka pasti Allah akan mendatangkan balasannya. Maka nak, kalau kamu itu mau berbuat baik, nak, meskipun ayah nggak tahu, nggak bisa ngasih jempol, nak, meskipun bunda nggak tahu, nggak bisa senyum bangga, nak,
Meskipun teman-teman nggak tahu, nggak bisa kagum, nak. Meskipun ustadz ustadzah di sekolah nggak tahu, nggak bisa muji-muji kamu, nak. Tapi kalau kamu yakin itu baik, lakukan, nak. Karena kalau kamu lakukan kebaikan itu, Allah pasti lihat dan Allah pasti ngasih balasan. Balasannya Allah itu, nak, lebih indah daripada jempolnya ayah, lebih indah daripada senyumnya bunda, lebih indah daripada kekaguman teman-teman, lebih indah daripada pujian ustadz ataupun ustadzah. Jadi kita sangat perlu untuk menanamkan kepada mereka bahwa yang membalas amal dengan cara terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, nak, kalau kamu mengetahui perbuatan itu buruk, nak, jangan kamu lakukan, nak. Meskipun ayah nggak tahu, nggak bisa melototin kamu, bunda nggak tahu, nggak bisa ngomelin kamu, teman-teman nggak tahu, nggak bisa mengejek kamu, ustadz-ustadzah nggak tahu, nggak bisa memarahi kamu. Tapi kalau kamu yakin itu jelek, nak, maka jangan lakukan karena Allah pasti melihat dan Allah Maha Adil di dalam membalas perbuatan yang buruk. Maka kita juga melatih untuk membiasakan kepada mereka, memahamkan mereka bahwa yang memberi balasan amal itu adalah Allah. Jadi daripada mengatakan kepada anak kita misalnya, nak, oh nanti kalau hafal juz 30 diajak umroh gitu ya. Oh nanti kalau hafal juz 30 liburan ke Bali. Oh nanti kalau hafal juz 30 dibelikan ini itu. Daripada demikian, nah, biasanya di teori parenting Islami kita lebih dianjurkan untuk apa, Bapak Ibu? Untuk kemudian eh, memberi surprise, kejutan kepada anak kita. Kasih hadiah karena apresiasi kita, tapi kemudian katakan kepada mereka apa? Nah, Masya Allah, nak, maaf ya, ayah dan bunda, atas rezeki dari Allah, hanya bisa belikan kamu sepeda seperti ini sebagai hadiah karena kamu sudah hafal juz 30. Nah, kalau kamu istiqomah, nak, menjaga kitab suci Al-Quran, Masya Allah, nak, yang datang dari Allah, hadiah dari Allah jauh lebih indah daripada apapun yang bisa ayah dan bunda berikan padamu, nak. Jadi kamu istiqomah ya, nak, ya. Ini ayah bunda ngasih kamu pun ini bukan dari ayah bunda, tapi sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala lewat ayah dan bunda. Jadi anak-anak kita terbiasa untuk memahami bahwa yang membalas kebaikan itu bukan makhluk tetapi Khalik, tetapi Allah. Itu sangat penting di kurikulum kedua. Baru sesudah itu kita memahamkan mereka untuk melaksanakan sholat. Makanya tidak perlu tergesa-gesa. Memerintahkan sholat itu umur 7 tahun. Sebelum itu tadi digodok betul soal tauhid dan muraqabah. Nah, apa nggak boleh dikenalkan? Boleh dikenalkan, boleh diajak, tapi santuy, tapi kemudian tidak perlu marah-marah kalau kemudian dia belum seperti harapan kita gitu ya. Itulah Rasulullah SAW. Makanya Sayyidah Umamah binti Abil As, cucu beliau itu dibawa Rasulullah ke masjid. Kalau lagi berdiri sambil Rasulullah mengimami, Umamah ini digendong. Ketika rukuk diletakkan, ketika i'tidal diambil lagi, sujud diletakkan lagi, duduk di antara dua sujud di pangku. Ini cucu Rasulullah SAW itu ditanamkan cinta kepada sholat. Merasa sholat itu indah dengan cara begitu. Demikian pula bahkan Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Bahkan ada satu kejadian Bapak Ibu di mana Rasulullah SAW itu sujudnya lama sekali sampai para sahabat, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, berpikir yang bukan-bukan tentang Rasulullah. Jadi penjelasannya kata para ulama itu ada sahabat yang berpikir jangan-jangan Rasulullah wafat pas sujud gitu ya. Kok ini kok nggak bangkit-bangkit dari sujud? Ada apa? Begitu kan? Nah ternyata setelah selesai salam, Rasulullah SAW menyampaikan, mohon maaf tadi sujudnya lama karena apa? Karena Husain naik ke punggungku untuk main kuda-kudaan, ya, aku tidak ingin memutus kesenangannya bermain, ku biarkan dia main sampai puas, setelah dia turun sendiri karena sudah puas bermain, baru aku angkat kepalaku dari sujud, ya. Beda ya sama kita Bapak Ibu. Kalau kita lagi sujud anaknya naik ke atas itu gimana caranya supaya anaknya keprosot ke bawah gitu. Subhanallah, ini Rasulullah untuk menanamkan kepada anak bahwa betapa indahnya, betapa nikmatnya sholat itu dengan cara seindah itu. Makanya dulu ada orang tua itu konsultasi, Ustaz, kami salah apa ya Ustaz, anak kami sudah umur 12 tahun tapi nggak mau sholat gitu.
Loh, sudah dikenalkan dulu belum Bu? Oh sudah, dari umur 3 tahun sudah kami belikan mukena gitu. Loh, terus kalau sudah dibelikan mukena waktu itu ketika dia umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ibu lagi sholat terus dia gangguin, apa yang ibu lakukan? Saya marahin Ustaz. Saya bilang sama dia, dosa wong. Lagi sholat kok diganggu gitu ya. Saya tanya, ditambah dicubit juga Bu. Iya, jadi sholatnya bisa sambil nyubit ya. Jadi ketika ditanamkan tidak dengan cara yang baik, bukan sebagai sebuah kenangan yang manis, justru akan menjadi kenangan buruk. Maka naudzubillah, anak-anak ini di usia dewasanya bisa menjadi tidak nyaman dengan sholat. Karena apa? Karena bukan kenangan manis. Maka dulu ada guru kami memberi nasihat, perbanyak kenangan manis dalam ketaatan untuk anak-anak kita, ya. Perbanyak kenangan manis dalam ketaatan. Misalnya diajak sholat berjamaah ke masjid, pulangnya dibeliin jajan yang enak gitu ya. Diajak untuk pengajian, lalu di pengajian dibolehkan main dengan teman-temannya gitu ya. Perbanyak kenangan-kenangan manis dalam ketaatan kepada Allah. Diantar TPA, pulangnya diantar ngaji, pulangnya boleh beli mainan kesukaan. Misalnya, itu tuh penting gitu ya. Kata Gus Ba, jangan sampai anak-anak kita itu menyangka orang fasik lebih baik daripada orang soleh. Di rumahnya bapak ibunya orang soleh, minta apa-apa nggak dibeliin itu. Tetangganya yang nggak sholat itu begitu minta sedikit sama tetangganya dibeliin. Nah, itu bahaya persepsi anak. Nanti dia mengira orang fasik lebih lebih baik daripada orang soleh. Ini bahaya gitu ya kata beliau. Makanya memperbanyak memberi kenangan manis kepada anak dalam ketaatan itu menjadi satu bagian yang sangat penting dari tarbiyah kita kepada mereka. Kata seorang ustadz, bahkan kalau kita memperbanyak kenangan manis pada anak di masa kecil, kalaupun naudzubillah suatu saat anak itu salah jalan, gitu ya, insya Allah dia tahu jalan pulang, gitu ya. Insya Allah dia tahu jalan pulang. Saya punya kenalan tersendiri tentang itu. Ada seorang kawan yang sekarang ustadz terkenal, masya Allah, gitu ya. Kalau menyampaikan hikmah-hikmah sangat baik, kalau menyampaikan ilmu juga sangat luar biasa. Tapi dia pernah mengalami zaman SMP dan SMA yang sangat nakalnya. Saking nakalnya semua cobaan dicobain, Pak. Saking nakalnya itu semua cobaan dicobain. Terus saya kan tanya ya, penasaran. Antum yang bikin antum balik di satu titik kemudian balik jadi soleh lagi itu apa? Kata dia karena kenangan masa kecil. Bapaknya ngajak TPA atau TPG, lalu kemudian dibelikan jajan, ngajak sholat berjamaah, boleh beli ini, boleh itu. Jadi ada kenangan manis dalam ketaatan yang kemudian bisa mengembalikan, alhamdulillah atas wasilah itu mengembalikan beliau ke jalan yang benar. Jadi ini pentingnya menanamkan kenangan manis dalam ketaatan, lebih-lebih tadi soal sholat gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu menanamkan kenangan bahwa sholat itu boleh digendong anaknya, bahwa sholat itu mereka boleh main kuda-kudaan gitu ya, bahwa sholat itu santuy. Apakah Rasulullah tidak tegas? Ada tegasnya kepada anak bahkan yang masih kecil dan masih merangkak-rangkak. Kapan? Ketika Sayyidina Hasan bin Ali merangkak-rangkak di rumah beliau, lalu mengambil sebutir kurma yang ada di lantai, dimasukkan ke mulut. Apa yang terjadi? Rasulullah menggendong Sayyidina Hasan, mengambil dari dalam mulut itu, ya, remah-remah kurma yang ada, dan kemudian beliau mengatakan, keluarkan nak, keluarkan nak. Karena keluarga kita tidak diperbolehkan memakan sedekah, sementara kurma itu boleh jadi bagian dari kurma zakat, gitu ya. Jadi kalau soal halal dan haram tegasnya seperti itu. Tapi kalau soal ibadah beliau sangat lembut untuk menanamkan kebiasaan yang baik itu kepada anak-anak. Nah kita kan kadang-kadang kebalik. Kalau lagi ngajarin ibadah galak, kalau halal haram asal dia nangis tantrum terus kita nggak bisa nolak padahal kita nggak yakin benar itu halal atau haram gitu. Nah untuk bilang jadi jangan sampai terbalik ya. Rasulullah tegas dalam soal halal haram, tetapi kalau dalam soal bagaimana menanamkan hal-hal yang baik termasuk sholat itu beliau sangat lembutnya. Jadi Bapak Ibu kalau diganggu putra-putrinya yang masih kecil ketika sholat, ingatlah itu yang ganggu maupun yang diganggu tidak ada yang rusak. Itu yang ganggu maupun diganggu tidak ada yang dosa karena dia masih kecil.
Makanya di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menuntunkan kita agar memperhatikan salatnya anak-anak kita. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, supaya mereka itu menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Dan menegakkan salat itu memang berat, Bapak Ibu, bukan cuma melaksanakan. Jadi dulu ada kisah pada zaman tabi'in, ada seorang ulama bikin geger karena nanya sama teman-temannya. Hal antum musallun, apakah kalian orang-orang yang sholat? Teman-temannya tersinggung. Enggak, lihat apa? Kita ini sama-sama di depan, sof paling depan setiap sholat 5 waktu. Enggak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Bisa-bisanya nanya, gitu ya. Bisa-bisanya nanya, aku ini orang sholat apa enggak? Gitu ya. Teman-temannya tersinggung. Maka ulama ini kemudian bertanya, apakah kalian ini orang-orang yang sholat? Nah, kalau kalian orang-orang yang sholat, apakah kalian ini orang-orang yang sudah terbebas dari sifat halu, berkeluh kesah lagi, kikir. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a, illal musallin. Sesungguhnya manusia itu secara umum punya sifat berkeluh kesah lagi kikir. Berkeluh kesah kalau ada masalah, satu RT tahu semua masalahnya gitu ya, karena kemana-mana berkeluh kesah gitu kan. Dan kalau ada kebaikan dia menjadi kikir. Kalau mendapat kebaikan dia simpen sendiri, nggak ngomong-ngomong. Dinikmati sendiri, nggak berbagi gitu. Itu sifat egoisnya manusia. Illal musallin, nah, pengecualinya adalah orang yang sholat. Orang yang sholat itu tidak halu. Orang yang sholat itu tidak berkeluh kesah lagi kikir. Maka kalau kalian ditanya, apakah kalian orang yang sholat? Maksudnya adalah ditanya, apakah kalian orang yang sudah terbebas dari sifat berkeluh kesah lagi kikir? Wah, itu kalau dilanjutkan pertanyaannya panjang. Orang yang sholat itu adalah orang yang alladzina fi sholatihim khashi'un. Orang yang di dalam sholatnya itu mereka khusyuk gitu ya. Kemudian walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang sudah sangat paham bahwa di dalam hartanya ada hak orang lain, baik orang yang kemudian apa namanya meminta ataupun orang yang tidak minta-minta tapi sebenarnya sangat membutuhkan, tapi mereka menahan diri dari minta-minta. Jadi sodakohnya lengkap kepada orang yang minta ataupun kepada orang yang membutuhkan meskipun tidak minta. Waladina yusaddiquna biyaumiddin. Apakah selalu membenarkan hari pembalasan? Waladina hum min adzabi rabbihim mushfiqun. Apakah dia kemudian senantiasa orang yang takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala? Waladina hum li furujihim hafidun. Apakah mereka senantiasa menjaga kehormatan dan kemaluannya dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, selalu memelihara amanat dan janji-janjinya? Walladzina hum bisyahadatihim qaimun, dan apakah mereka orang yang senantiasa menegakkan persaksiannya? Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, apakah mereka orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya itu gitu ya, menjaga segala syarat rukunnya, menjaga ketersinambungannya, menjaga kesemuanya gitu. Jadi ternyata disebut wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat itu konsekuensinya banyak sekali. Tanda-tandanya banyak sekali. Ciri-ciri yang harus dipenuhi, kriteria yang harus dipenuhi sebagai orang sholat itu banyak sekali. Maka mendidik keluarga kita untuk sholat itu tadi diiringi oleh Allah dengan kalimat wastabir alaiha, dan wa'mur ahlaka bisalat wastabir alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dengan kesabaran yang sangat kuat, berusaha terus untuk sabar di dalam kemudian menegakkan sholat. Nah, ini yang kemudian menjadi pembelajaran kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat menginginkan ya keluarganya menjadi orang-orang yang sholat, anak keturunannya menjadi orang-orang yang sholat. Maka Rabbana liyuqimus shalah, dalam surah Ibrahim ayat ke-37 ini Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tinggalkan mereka, tempatkan mereka di lembah yang tidak bertanaman di dekat rumah Engkau yang mulia. Salah satu tujuan paling pentingnya adalah supaya mereka menegakkan sholatnya, supaya mereka bisa mengerjakan sholat itu dan juga menanamkan ke dalam diri mereka berbagi
sebagai konsekuensi dari sholat tersebut. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau ini di dalam keluarga kita, di antara suami dan istri, di antara suami dan istri dan juga ayah bunda dengan anak-anak, ada yang masih perlu ditirakati supaya sholat, gitu ya. Nah, kadang kalau suami itu cara nirakatinya bukan dengan dinasihati terus-menerus. Ibu-ibu kadang-kadang kan ngomel-ngomel terus biar suaminya itu sholat tepat waktu. Itu ngomel yang baik itu begitu. Ngomelin suami supaya sholat tepat waktu. Tapi kadang-kadang perlu ditempuh cara lain. Misalnya disiapkan sajadahnya, baju kokonya, pecinya, parfumnya gitu ya. Langsung, Mas sudah siap, monggo kalau sholat gitu ya. Itu sebagai kalimat-kalimat yang lembut. Ini sebagai penutup sebelum kita akhiri dan kita sambung besok pembahasan doanya Nabi Ibrahim ini. Saya mau cerita-ceritanya Mas Pri GS nirakati anaknya supaya mau sholat subuh berjamaah di Mesir. Saya tirakati, Dek. 4 bulan apa 5 bulan ya, Dek. Jadi minggu-minggu pertama itu, Dek, saya bangun. Terus saya menuju ke kamarnya itu sambil saya fatihai dan saya sholawati, Dek, nama anak saya itu. Terus saya ketuk pintunya sambil saya tetap lembut, selembut-lembutnya, jangan sampai dia kaget. Saya fatihai, saya sholawati namanya terus. Alhamdulillah, Dek, 2 minggu nggak ada reaksi. Jadi 2 minggu ngetuk pintu anaknya bangunin sholat itu nggak ada reaksi. Minggu ketiga, Dek, dia mulai tanya, Bapak tadi malam depan kamarku, po? Saya jawab, iya enak. Lu Bapak ngapain? Ya bangunin kamu biar sholat subuh. Lu bangun kok kayak gitu, ya nggak bangun aku. Lah gimana? Ya Bapak masuklah. Loh, kalau masuk nanti kamu kaget apa gimana? Wong kamu pintunya juga dikunci loh. Bapak masuknya gimana loh? Ya sudah, mulai nanti malam pintu kamarku nggak tak kunci ya Pak. Jadi pintu hidayahnya itu dibuka pelan-pelan dari titik di mana dia kemudian tidak mengunci pintu. Akhirnya setelah tidak mengunci pintu, kata Mas Pri, maka mulai minggu ketiga itu, Dek, aku masuk ke kamarnya, Dek. Pintunya tak buka pelan-pelan, jangan sampai bunyi, Dek. Jangan sampai berderit. Lalu aku jalan masuk ke kamarnya itu berjingkat-jingkat jinjit, jangan sampai ngagetin dia. Tak elus kepalanya, bangun sambil tak fatihai, tak sholawati. Alhamdulillah, Dek. 2 minggu gak ada reaksi, Dek. Jadi ternyata seberat itu. 2 minggu gak ada reaksi. Minggu ketiga dia baru nanya lagi. Minggu berikutnya itu baru nanya lagi. Loh Pak, katanya bangunin. Kok nggak pernah? Gitu. Bangunin nak, aku datang ke kamarmu loh nak, tiap pagi, tiap sebelum subuh. Loh kok nggak kerasa aku? Ya tak elus kepalamu, tak bangunin, tak bisiin di telingamu, kamu nggak bangun. Jangan gitu Pak caranya bangunin aku. Bagaimana? Pencet jempol kaki ya Pak. Wah udah dapat cara baru lagi gitu kan. Minggu berikutnya kata Mas Pri, oh bener Dek, tak sholawati, tak fatihai sambil aku datang ke kamarnya tetap jingkat-jingkat itu, Dek, tak pencet jempolnya. Waduh Dek, mukaku ditendang, Dek. Jadi ternyata mukanya ditendang. Tetap nggak bangun, mukanya ditendang. Jadi aku subuhan ini bengep-bengep, Dek, katanya. Nah, berjalan beberapa hari. Akhirnya kemudian anak itu tanya sendiri, Pak, lu katanya pencet jempol, nggak efektif lah, malah kamu nendang aku gitu. Ya sudah, kalau sekarang jangan pencet jempol Pak, pencet hidung Pak. Kan aku kalau nggak nafas ya pasti bangun gitu. Ah bener Dek, hari berikutnya tak pencet hidungnya, Bismillah, tak fatihai, tak sholawati, Dek, ya Allah, bener Dek, dijotos rahiku gitu. Jadi kena dipukul lagi, kena wajahnya gitu ya ketika membangunkan anaknya itu. Ya Allah gitu. Akhirnya terus sampai dia nanya sendiri. Jadi tidak pernah kemudian bapaknya negur itu apa. Enggak, nanya sendiri. Pak katanya bangunin. Mencet hidung nggak efektif nak. Terus apa ya? Akhirnya anaknya bilang, ya sudah bapak itu kan wudhu. Tangannya bapak kan basah. Itu tangan yang basah itu raupkan aja ke mukaku. Gitu kan. Diusapkan ke mukaku tangan bapak yang basah itu. Nah, bener Dek. Alhamdulillah Dek, lama-kelamaan itu setelah 2 minggu ngusap tangan basah ke mukanya, dia akhirnya bangun Dek. Bangun ya tetap cuma duduk Dek. Gitu. Gak kemudian ke tempat wudhu, ambruk mana Dek. Tapi tak tekati sampai 4 bulan Dek. Alhamdulillah akhirnya dia bisa bangun, bisa wudhu, bisa berangkat sholat subuh jamaah meskipun sempoyongan sama aku. Tapi tak syukuri doa aku, sujud syukur, ya Allah anakku bisa sholat subuh berjamaah, anakku bisa sholat subuh berjamaah, aku seneng gitu.
Akhirnya satu hari, gitu ya, Mas Pri cerita, lalu Dek, suatu hari, aku mulai dari Jogja, Dek. Pulang dari Jogja sampai Semarang sudah 2:30. Saking ngantuknya, Dek. Aku ambruk di ruang depan, tidur di karpet ruang tamu. Ketika telingaku sayup-sayup mendengar adzan, Dek. Itu rasanya pipiku juga ada yang nyenggol-nyenggol, Dek. Aku melek, Dek. Tak lihat. Yang nyenggol-nyenggol pipiku itu kaki anakku. Sambil bangunin aku, Dek. Pak, bangun subuh. Banguninnya pakai kaki, Dek. Ya Allah, nirakati anak itu abote kayak begitu gitu. Tapi Masya Allah ya, kesabaran beliau luar biasa didik anak untuk bisa sholat berjamaah subuh ke masjid. Ini bisa menjadi cermin bagi kita semua. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.